Bapak Ibu sekalian mengetahui tentang bagaimana penanganannya. Bagaimanapun kita mesti mengerti definisi daripada hipertensi itu sendiri kan ya. Hipertensi itu adalah meningkatnya tekanan darah arteri. Karena apa? Kok bisa sampai meningkat? Ya jantung dipompa keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh ya. Nah, kita tahu tensi yang normal 120/80, maksimal 130/80 ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kalau sudah misalnya kontrol 140 misalnya, terus bawahnya 80, masih oke. Sebenarnya masih oke. Tapi kalau selama saat periksa seperti saya, kalau Bapak Ibu waktu kontrol mulai beberapa kali diperiksa 140, 80, 140, nah itu sudah mulai warning, mulai diperhatikan seperti itu ya. Jangan sampai kita terus mengabaikan apa yang sudah dokter katakan. Jadi tolong diperhatikan 140, 80. Nah, kalau sudah mulai seperti itu, jangan buru-buru untuk aduh aku ini kena hipertensi mateng, aku ini kayak apa ini seumur hidup ini nanti obatnya enggak. Tapi tolong dari pola makan, gaya hidup yang benar ya. Nah, biasanya gejala hipertensi itu ditandai dengan kadang gemeter ya, keringat dinginnya keluar. Ini Bapak Ibu semuanya rata-rata gimana tensinya? Normal. Ada yang ada yang beberapa, cuma diperhatikan ya mulai sekarang. Nah, pertama ada pasti gejala yang pusing ya, seperti itu. Nah, salah satu gejala pusing ini biasanya vertigo. Vertigo sendiri artinya berputar. Vertigo sendiri itu berputar. Nah, di situ biasanya kita udah mulai sempoyongan kan rasanya. Nah, kenapa terjadi vertigo itu? Ingat, vertigo itu bukan suatu penyakit sebenarnya ya Bapak Ibu. Vertigo itu adalah salah satu tanda dari adanya satu penyakit. Jadi vertigo itu cuma satu tanda atau gejala, jadi bukan suatu penyakit sebenarnya. Tapi tidak boleh diabaikan juga. Jadi vertigo itu terjadi karena satu, bisa juga karena adanya gangguan keseimbangan di telinga bagian dalam, itu bisa ya. Jadi infeksi telinganya. Yang kedua, dia bisa karena faktor dari luar, karena adanya gangguan sirkulasi daripada pembuluh darah tadi. Nah, kenapa? Yaitu tadi salah satunya sudah ada gejala penyerta dari penyakit yang sudah Bapak Ibu derita, seperti hipertensi, kencing manis, itu bisa terjadi vertigo. Jadi juga jangan diabaikan. Vertigo juga terjadi bisa karena kadar kolesterol yang tinggi, baik LDL, L, ingat aja apa ya bedanya LDL sama HDL. L udah tanda-tanda L, elek, udah itu berarti lemak yang jelek. HDL lemak yang baik. Jadi kalau bingung ngapalin yang bagus yang mana, yang jelek yang mana, LDL, L, elek ya. Jadi yang tinggi, yang jelek, yang berbeda LDL-nya, TG-nya, trigliserid ya seperti itu. Itu kalau tinggi bisa menyebabkan vertigo itu sendiri. Jadi tolong diperhatikan mulai sekarang, mulai kita peduli dengan kesehatan, dok sampun nggak apa-apa. Jadi peduli dengan kesehatan kita, gejala seringan apapun itu Pak, bukan berarti kita terus terdiagnosa, waduh, aku nanti kayak gini, nanti takut sakitku apa, ketahuan. Jangan sampai ya, supaya apa? Kita disediakan di sini ada fasilitas poli ya, fasilitas BPJS monggo, kontrol, nggak apa-apa ya, terutama untuk tensinya tadi. Nah, vertigo itu sendiri kalau terjadi pada orang-orang yang kencing manis itu banyak apa Bapak Ibu di sini? Ada yang hipertensi, ada. Kalau sudah ada yang sambil, ada yang pusing juga kalau rasa putar gitu. Saya hipertensi enggak ya, tapi memang enggak selalu ya Bapak Ibu. Hipertensi enggak selalu disertai dengan vertigo. Cuman ada memang hipertensi yang salah satu gejalanya adalah
vertigo itu sendiri. Jadi jangan bingung. Vertigo adalah salah satu tanda atau gejala. Jadi kalau memang rada pusing, monggo dikontrolkan aja. Nanti biar dokter yang memeriksa, ya. Kemudian sesak juga bisa pada hipertensi. Nyeri dada. Kenapa kok bisa nyeri dada? Biasanya memang sudah ada kerusakan otot jantung. Nyeri sekali di dada. Sekarang bagaimana penanganannya hipertensi itu yang berhubungan dengan vertigo? Nah, salah satu yang paling penting, hipertensi itu sebenarnya tidak diketahui penyebabnya secara pasti, memang tidak diketahui. Tetapi yang kita harus ketahui adalah pola makan yang benar, gaya hidup yang sehat. Pola makan yang benar, seperti Bapak Ibu ketahui, orang hipertensi gimana sih? Nggak boleh makan banyak garam. Terus makanan yang mengandung natrium atau sodium. Sekarang mulai deh kalau ke supermarket, apa sih yang kayak sodium, natrium? Makanan kaleng, kayak sarden, gitu ya. Terus mie instan. Tolong wis sekarang mulai dicatat. Aku nggak boleh makan apa. Sebenarnya nggak bolehnya itu kita harus berpikiran bahwa itu untuk kebaikan kita, ya. Mie instan itu coba dilihat bumbunya, monosodium glutamat. MSG adalah sodium, itu yang akan menyebabkan tensi tinggi. Jadi kadang kalau Bapak Ibu periksa, saya selalu bilang hati-hati, jangan makan mie instan, karena di dalam mie instan MSG-nya tinggi. Semua makanan cepat saji. Kalau bisa, ibu-ibu di sini masak di rumah aja buat keluarganya. Jangan sampai keluarga ini makan di luar, karena bakso pasti pakai micin, mie dok-dok pakai micin, mie goreng pakai micin, itu yang jadi ayo sekarang kita mulai belajar untuk hidup sehat, ya. Hidup sehat, garam. Oke, kalau kita lihat dulu lah tensinya itu kita atur pada saat Bapak Ibu periksa, nggak usah terlalu asin. Sekarang jajan kalau bisa dikurangi. Kopi, siapa yang suka kopi? Itu meningkatkan tensi juga. Rokok, tolong deh rokok, karena dia memang bahaya ya. Racun di dalam rokok itu yang akan mengendap di dalam tubuh kita, itu akan meningkatkan tensi juga. Itu bahaya sekali. Terus faktor, ya ini kalau gaya hidup yang sehat, kita nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran. Tapi yang namanya manusia nggak bisa lepas dari stres, termasuk saya. Kalau sudah kena lalu lintas Surabaya nggak bisa kalau nggak stres. Kemana-mana kita harus belajar sabar. Ya, tetap namanya manusia, tapi minta tolong. Stres, kurangi pola makan yang salah itu kok bisa, mungkin perlu proses, nggak bisa langsung ya, tapi mulai dikurangi, ya. Terus cukup istirahat. Mungkin karena sudah nggak ada kegiatan di rumah, pokoknya dicanda, ya. Iya, masih beda, tapi kan ada sodiumnya, ya. Sedikit lama-lama menjadi ya. Jadi kita tolong deh, kalau sekarang setiap bulan program Prolanis ini kita ada senam. Saya mau semua, walaupun saya kalau nggak bisa datang misalnya, semua ini yang hadir datang, ajak teman-teman yang sesama poli di sini. Kan apa, ini termasuk pola hidup yang sehat. Olahraga itu pasti dokter ngomong olahraga itu nomor 1, ya. Obat itu pun hanya menunjang. Kalau kita minum obat karena hipertensi, kencing manis, itu obat pasti harus seumur hidup. Karena gimana? Pada saat darah naik, pada saat gula naik, siapa yang menurunkan? Ya obat itu tadi. Bolong 1 hari pun, pada saat tinggi hari itu, siapa yang menurunkan? Ya obat itu tadi. Jadi jangan sampai aku sudah tidak rasa pusing,
aku sudah enak, badanku sudah tidak geringgingan lagi. Karena yang biasanya kencing manis kan geringgingan lagi. Jangan, tetap harus rajin minum obat. Ya, jadi penanganannya hipertensi yang berhubungan dengan fat itu sama sebenarnya. Bahwa satu, pola makan yang benar dan gaya hidup yang sehat. Jadi saya minta tolong, ini kita sudah programnya hampir setahun kan, program ini. Ayo kita sama-sama belajar untuk bisa hidup sehat. Kita semua, karena dengan hidup sehat, dengan happy, kumpul kayak gini, ini juga memperpanjang umur. Iya toh. Jadi kita harus happy sekarang ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian sebelum kita nanti mulai untuk olahraga. Ibunya sudah datang. Iya, masa itu pasti ada. Jadi lebih aman memang kalau pengen maksakan itu enak ya, cuma garam sama gula itu tadi kan dicampur seperti itu, tetap kok rasanya tidak jauh beda. Cuman kita kembali melihat bahwa ini lebih sehat. Perbanyak buah dan sayur Bapak Ibu untuk hipertensi, kencing manis boleh. Perbanyak buah dan sayur, hindari daging, ya sebisa mungkin hindari. Kalau kepengen boleh. Makanan yang bersantan juga kalau bisa, karena santan itu setiap kali dipanasin dia akan membentuk LDL itu tadi, kolesterol yang L yang jelek, yang elek-elek. Sekali dipanas, padahal kita orang Jawa biasanya senangnya semakin bendrang semakin enak. Nah di situ jangan semakin elek. Lah semakin elek. Jadi kita sekarang sama saya ibu kalau masak langsung waduh ini kalau tak panasin semakin elek. Ya. Jadi saya minta di hari ini kita ubah mindset, kadang kalau dokter ayo kontrol, ayo minum obat, ayo setiap minggu kita olahraga. Itu maksudnya karena kami semua yang berhubungan di kesehatan ini ingin sekali semaksimal mungkin untuk memperhatikan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Kita berhasil bila pasien pun ada timbal balik, ya dok saya pengen ikut olahraga, ya dok saya mau makan yang sehat, saya mau merubah pola hidup yang sehat juga. Ya, mungkin ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada kita bisa langsung senam sekarang. Ya, kita bisa langsung senam. Semua tos kanan kiri, ayo hidup sehat biar kasih semangat semua kanan kiri. Sudah, Pak? Saya ambil dari sana. Oke, ayo saling kanan kirinya kasih. Ayo hidup sehat. Ayo hidup sehat. Ayo hidup sehat. Ayo juga ayo hidup sehat. Sip ya. Sekarang kita menuju ke senamnya. Tadi minta maaf kalau agak terlambat. Iya. Ada sesuatu hal yang terjadi sama instruktur. Oke, kalau tidak ada pertanyaan boleh dimulai untuk senamnya, Pepe. Cheese. Udah, oke. Cium pagi
Jangan doe ngana bilang laki-laki semua nyanda da beda. Biar torang pedara